Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng diberikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya. Aduh, Pak, selamat, ratu, berdarah, pura, deket. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy dikabarkan mengalami kecelakaan parah saat bermain ski di Colorado, Amerika Serikat. Saat ini kondisinya kritis di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado. Melalui Instagram pribadinya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti-Saintek Stella Christy mengunggah foto suaminya yang tengah terbaring di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretariat Wamen Dikti-Saintek, suami Stella, Bartolomei Cech atau Bartek, disebut mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan. Bartek disebut telah menjalani 2 operasi besar. Stella sendiri sudah berada di Amerika Serikat setelah 40 jam menempuh perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat. Stella menyebut suaminya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Aspen, Colorado. Pemirsa, penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, personel Brimopolda Sumatera Utara gelar kegiatan trauma healing dan juga edukasi kebencanaan di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin kemarin. Atas arahan dan Sat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, trauma healing diberikan kepada para siswa di TK Aba Huta Godang, PAUD Bunda Lestari, serta SD Negeri 100714 Garoga. Materi yang disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak. Kegiatan ini digelar guna membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memperoleh pengetahuan awal terkait penyelamatan diri saat menghadapi banjir. Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi tersebut, Brimopolda Sumut menegaskan komitmennya berperan aktif dalam pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Presiden Prabowo resmi cabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, di antaranya banjir dan juga longsor di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin perusahaan itu dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pada Senin yang dilakukan secara daring dari London, Inggris. Hasil rapat kemudian disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Selasa malam. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.900.000
10.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemirsa, sebuah pabrik tahu ludes terbakar di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. 7 motor milik karyawan turut terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tungku kayu bakar pengolahan tahu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pemirsa, cuaca ekstrim membuat banjir merendam 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa malam tadi. 2 kecamatan terendam air, yang di Kecamatan Trejoso dan juga Kecamatan Winongan. Di Kecamatan Winongan ada 5 desa yang diterjang banjir, masing-masing yakni Desa Prodo, Desa Lebak, Desa Winongan Kidul, dan juga Desa Winongan Lor, serta Desa Bandaran. Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 40 cm. Ratusan rumah warga, fasilitas umum, bahkan jalan kampung tergenang akibat intensitas hujan yang tinggi hingga Sungai Rejoso meluap. Menanggapi bencana ini, BPBD Kabupaten Pasuruan sudah menyiagakan anggotanya di lokasi banjir. Posko dan dapur umum didirikan untuk membantu warga terdampak. Saat ini, petugas BPBD masih melakukan pendataan seluruh korban banjir agar kebutuhan dapat terpenuhi. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi juga menyebabkan Sungai Sengkarang meluap pada Selasa malam. Banjir bandang setinggi hampir 1 meter ini menerjang permukiman warga di Duku Galang Wolu, Desa Galang Pengampun, Kecamatan Wonopringko, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air sempat mencapai hingga 1,5 meter. Petugas gabungan menyisir rumah-rumah warga untuk memastikan keselamatan warga yang terkepung banjir. Meski demikian, pemirsa, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing, terutama yang memiliki rumah bertingkat. Patroli pun terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga mengantisipasi jika terjadi luapan susulan. Hingga kini hujan masih mengguyur wilayah Wonopringko, Pekalongan, dan warga pun diimbau tetap waspada dan mengamankan barang-barang berharga serta keselamatan keluarga.